diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang aduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah meninggalkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang mahjura, ditinggalkan. Ditinggalkan apanya? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pertama ditinggalkan bacanya, enggak baca. Ya. Oh, saya membaca Al-Qur'an. Nah, iya, Al-Fatihah, sholat. Tapi maksudnya di luar itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mempelajarinya. Tafahum, mempelajari isinya apa sih ini? Ya, isinya apa? Kemudian yang ketiga adalah mengamalkannya. Diamalkan. Ya. Karena Al-Qur'an itu bukan sekedar tulisan tetapi turun untuk diamalkan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Kemudian keempat adalah mendakwahkan, ya, mendakwahkan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah taala metodologi kita atau sebelumnya kita akan menggunakan ya atau saya akan menggunakan kitab ini Al-Mukhtasar fi Tafsir, Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim. Sebuah tafsir kontemporer ya. Yang kitab ini pun ada di pasar juga banyak ya. Kemudian di Play Store juga ada. Jadi sekaligus bagi bapak-bapak yang ingin sambil praktek baca kitab. Kan di sini kan kita ada apa? Ada apa namanya? Pelajaran bahasa Arab kan yang diampu oleh Ustadz Tiki hafizahullah. Nah, ini prakteknya di sini. Saya akan membaca, nanti kita akan terjemahkan. Demikian juga kita akan mengambil referensi-referensi dari yang lain. Tetapi buku pegangannya ini, saya belum tahu apakah ini sudah diterjemahkan atau belum. Tetapi yang jelas ini adalah kitab tafsir yang mutaakhirin dan seperti namanya Al-Mukhtasar, ringkasan. Jadi langsung intinya saja. Tidak menyebutkan ikhtilafat atau perbedaan-perbedaan pendapat. Yang jelas kitab ini direkomendasikan oleh banyak para ulama dan diantaranya ya kitab ini di tazkiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Syekh ya, Mufti Am Kerajaan Saudi Arabia. Jadi secara kandungan khususnya dalam masalah ayat-ayat sifat, maka kitab ini selamat ya, selamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana metodologi kita? Saya akan setiap majelis itu kita akan mulai dengan membaca Al-Qur'an. Saya membaca, nanti Bapak Ibu ikutin dengan harapan pertama, kita mendapatkan berkahnya Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah Al-Qur'an ini. Ya, satu huruf dapat 10 kebaikan. Kemudian setelah itu saya akan terangkan garis besar dari sebuah surat ini. Ini surat berbicara tentang apa, pembagiannya, kemudian tujuannya secara ringkas. Kemudian baru kita masuk ayat per ayatnya. Saya akan baca apa yang tertulis di sini ya. Kemudian nanti kita akan meluas pada bagian yang perlu diluaskan dan kita akan skip pada bagian yang kita cukupkan dengan apa yang tertulis atau yang ditafsirkan oleh para ulama di bidangnya di sini. Ya. Insyaallah kita akan mulai dari surat Al-Haqqah, betul ya? Surat Al-Haqqah. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka surat Al-Haqqah itu halaman 566. Halaman 566. Sudah? Baik. Saya baca dan mohon nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa
وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8
Yawmaidzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita berhenti di sini. Jadi sebenarnya kalau membaca Al-Quran itu kita tidak harus berhenti di ujung ayat, di ujung halaman, tetapi di ujung pembahasan maudhu', ya, di ujung pembahasan. Demikian juga ketika seorang misalnya dia mengimami atau sholat, ya, maka jangan sampai pembahasannya itu gantung belum selesai kemudian ruku, atau misalnya kemudian ganti. Maaf ya Pak. Kemudian ganti imam, enggak. Sayupianya seseorang, ya, pembaca Al-Quran itu dia mengetahui di mana dia memulai bacaan dan dia menghentikan bacaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Surat Al-Haqqah. Secara garis besar surat ini, ya, ada 5 pokok bahasannya. Ada berapa? Ada 5. Ayat pertama sampai ayat ketiga ini berbicara tentang gambaran sebagian tentang kengerian yang ada pada hari kiamat dan sesuatu yang penting, ya. Jadi besarnya urusan hari kiamat, ayat 1 sampai 3. Ahwalu qiyamis sa'ah. Kemudian ayat keempat sampai 12, bagian yang kedua, Allah menceritakan tentang halak al-mukadzibin, bagaimana kehancuran kaum-kaum yang mendustakan. Nanti kita akan cerita di sini. Kita akan berkisah insyaallah taala. Kemudian bagian yang ketiga, ayat ke-13 sampai 18 yang tadi kita wakaf di situ, berhenti di situ. Kita akan melihat bagaimana Allah menyebutkan tentang, ya, kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Sebagian dari kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Kemudian ayat ke-19 hingga 37, ya. 19 hingga 37 kita akan melihat masiru ashabil yamini wa ashabis shimal. Bagaimana kesudahan dua jenis golongan manusia, karena di akhirat kelak tidak ada yang ketiga. Yang ada adalah ashabul yamin, orang-orang yang mereka golongan kanan mendapatkan kitab dari sebelah kanan, serta orang-orang yang mendapatkan golongan dari ashabus shimal, golongan kiri. Mereka akan mendapatkan kitab dari sebelah kiri. Seperti apa nanti ungkapan-ungkapan mereka, kegembiraan-kegembiraan mereka ashabul yamin, penyesalan-penyesalan mereka ashabus shimal, seperti apa. Kemudian bagian yang terakhir dari ayat 38 hingga 52 kita akan mendapatkan penjelasan atau gambaran seputar hakikat Al-Quran dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjaga Al-Quran, ya, mensucikan Al-Quran. Minta tolong untuk baik. Kita akan masuk pada bagian yang pertama. Allah berfirman, Al-Haqqah. Al-Haqqah. Al-Haqqah, ya. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yadhkurullah sa'atal ba'tsil lati tahukku 'alal jami'. Allah menyebutkan tentang waktu kebangkitan yang tahukku 'alal jami', yang pasti akan menimpa seluruhnya. Ayat yang pertama. Jadi al-haqqah itu artinya al-haqqah, nama lain dari kiamat. Apa nama lain dari al-kiamat selain al-haqqah? Apa? Al-qari'ah. Ya, al-qari'ah. Ya. Nah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dan juga para ulama yang lain mengatakan, penamaan sesuatu punya nama banyak itu artinya sesuatu itu penting.
sesuatu itu apa? Penting dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah menyebutkan dengan al-haqqah, ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-haqqah itu ya sesuatu yang disebut dengannya karena fiha yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Pada hari tersebut baru akan terjadi betul-betul hak, janji dan ancaman selama ini dijanjikan. Al-haqqah, ya, artinya apa? Nanti baru akan terjadi betul-betul pada hari itu, ya. Kita sekarang ini dijanjikan saja kan surga, betul Pak? Udah lihat surga belum Pak? Belum, tapi kita dijanjikan nanti itu akan beneran. Sebagaimana orang-orang kafir, orang munafik, orang liberal hari ini, mereka itu belum lihat neraka, ya waliyadzubillah. Mereka belum lihat neraka. Tetapi apa? Itu akan datang itu hari, ya, akan datang hari itu. Wa mal haqqah, ayat yang kedua. Apa itu al-haqqah? Ini seperti dalam firman Allah, al-qari'ah mal qari'ah. Allah bertanya. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan litafkhim, untuk membesarkan, mengagungkan suatu. Di dalam Mukhtasar dikatakan tsumma yu'azzimu amraha bihadza su'ali ayyu syai'in hiyal haqqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan urusan tentang kiamat ini dengan pertanyaan seperti ini. Tahukah kamu apa itu al-haqqah? Kemudian diulang lagi, wa ma adraka mal haqqah. Dan tahukah kamu apa itu al-haqqah? Wa ma a'lamaka ma hadhil haqqah. Dan tahukah kamu apa itu al-haqqah? Nah, jadi 3 ayat ini semestinya menjadikan seorang yang mendengar itu memikirkan, berarti luar biasa ini, ya. Hari kiamat itu luar biasa. Ya, iman terhadap hari kiamat itu termasuk apa, Pak? Rukun iman. Rukun iman yang 6. Rukun iman apa? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir yang baik dan yang buruk. Kalau orang beriman kepada Allah, rasulnya, kitab, tapi nggak beriman pada hari akhir, maka dia kafir. Jadi tidak ada gunanya dia beriman pada Allah, rasulnya, kitab, malaikat, tapi tidak beriman pada hari akhir. Bagaimana orang yang tidak beriman pada hari akhir? Ya, dia tidak percaya. Masa iya sih orang kalau sudah mati nanti apa? Dihidupin lagi. Nah, ini seperti yang ada di banyak ayat dalam Al-Quran. Ya, wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun laqad wu'idna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Orang-orang kafir mengatakan, apakah kami kalau sudah jadi tanah kelak, demikian juga bapak kami sudah jadi tanah, kita akan dikeluarkan lagi, dibangkitkan lagi, dalam surat An-Naml dan banyak surat yang lain. Laqad sami'na, kami sudah dengar cerita-cerita begitu dari zaman dulu. Nah, ini orang kafir seperti ini. Apakah ini relevan? Oh, masih relevan terus. Al-Quran ini tidak akan pernah usang. Hari ini pun masih ada orang yang apa? Tidak beriman pada hari akhir. Ya, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kita kan berarti sudah lewat ini juz 30 kan? Ya kan? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Dalam surat An-Naba itu Allah menjelaskan tentang kemahamampuannya Allah. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allah maha mampu untuk menjadikan semuanya itu. Maka tentunya lebih mudah untuk menjadikan manusia itu bangkit kembali. Lebih mudah untuk menjadikan semuanya itu apa? Kembali hidup setelah matinya. Kita berlanjut pada bagian yang kedua, yaitu seputar halakul mukadzibin, seputar tentang kehancuran orang-orang yang mendustakan. Ya. Sebagai pengantar Bapak Ibu yang kami muliakan, di Al-Quran ini banyak kisah, betul kan? Kisah-kisah itu banyak. Kisah-kisah itu banyak. Tetapi apa sebenarnya maksud dari kisah itu? Apakah itu cuma sekedar pengantar tidur? Subhanallah, maha suci Allah dari kesia-siaan. Ataukah cuman kisah-kisah yang nirmakna, tidak ada makna? Tidak.
Di antara kisah-kisah itu atau di antara faedah atau hikmah disebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an adalah ya, pertama, untuk menunjukkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini turun kepada siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bisa baca tulis enggak? Enggak bisa baca tulis. Tetapi Allah wahyukan kepada beliau. Nah, orang Yahudi nih, mereka bisa baca tulis enggak? Bisa baca, ahli kitab kok. Ahli kitab bisa baca. Mereka ini benci banget sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi mengkhabarkan, kok kamu tahu cerita Ashabul Kahfi? Nah, surat Al-Kahfi kan? Loh, kok kamu tahu? Demikian juga kisah-kisah tentang Bani Israel yang dulu. Kok kamu tahu dari mana? Nah, ini menunjukkan bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kebenaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmah kisah itu adalah untuk menguatkan orang mukmin. Menguatkan orang beriman agar tetap beriman. Tetap beriman pada dan istiqomah dalam imannya. Coba ya. Kita ini sebagai seorang mukmin, kita ini diuji enggak, Pak, di hidup ini, Pak? Ya, kerasa ujiannya enggak? Kerasa. Kalau orang beriman itu pasti akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengatakan, dibiarkan aja mengatakan kami beriman, kami enggak dicoba, terus mereka tidak dicoba. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga dengan ujian itu nampak jelas siapa orang yang jujur, siapa orang cuman ngaku-ngaku. Sehingga orang mukmin itu ketika mendapati di hidup ini ada kesempitan, ya dituduh teroris, radikalis. Wah, ini kalau ngaji begini nanti lama-lama jadi apa? Jadi teroris ini. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang kami muliakan, itu kisah lama, usang. Sudah ada di Al-Qur'an. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dituduh dengan macam-macam. Tetapi apa yang beliau lakukan? Fastaqim fa walidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Maka teruslah kamu berdakwah, tetap ngomong yang kayak gini, Pak, tauhid. Yang kayak gini syirik. Yang kayak gini itu sunnah. Yang kayak gini tidak mengikuti petunjuk Rasul. Bahasa syar'inya bid'ah. Sampaikan memang demikian adanya. Wastaqim kama umirta, tetap kamu istiqomah wahai Rasul sebagaimana engkau telah diperintahkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikutin kemauan-kemauan hawa nafsu mereka. Sehingga ya, Al-Qur'an ini benar-benar merupakan hidayah bagi seorang mukmin. Memang demikian, kita hidup di dunia itu pasti akan dicoba, ya. Dicoba. Dan insya Allah nanti di banyak ayat kita akan lihat bagaimana bentuk atau ujian serta cobaan. Kemudian faedah selanjutnya adalah untuk mengancam orang-orang yang kafir dan juga orang-orang ingkar serta mendustakan. Jadi kisah-kisah itu untuk mengancam, menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti orang. Jangan kamu kufur kepada Allah. Jangan mendustakan, jangan mengolok-olok ayat Allah. Ini sudah berlalu kaum-kaum sebelum kita. Siapa di antaranya? Firman Allah, fa amma thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Fa amma thamud, adapun kaum Samud, ya. Fa uhliku, mereka telah dihancur leburkan bit-taghiyah, ya. At-taghiyah, apa itu taghiyah? Taghiyah itu disebutkan di sini. Bisayhah, dengan suara yang menggelegar, petir yang menggelegar. Kita akan baca, ya. Kita akan baca. Ayat yang keberapa, Pak? Keempat, ya. Kelima. Berarti saya kelompatan. Fa amma Tsamudu, adapun kaum Tsamud, faqad ahlakahumullahu bisayhatil lati balaghatil ghayata fi syiddati wal hauli. Adapun kaum Tsamud, maka sungguh Allah telah hancurkan mereka dengan as-sayhah, dengan suara menggelegar atau petir, allati yang mencapai puncaknya di dalam
asyiddati wal haul, kengerian serta keparahannya. Ya. Siapa itu kaum Tsamud? Kita akan sedikit cerita, ya. Jadi kaum Tsamud ini banyak diulang-ulang di Al-Qur'an. Ya. Wa Fir'aun, apa namanya, misalnya surat Al-Fajr, ya. Wa Tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Tsamud disebutkan. Di ayat yang lain surat Asy-Syu'ara juga disebutkan kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Surat Hud diulang juga. Wa ila Tsamuda akhahum salihah. Kepada kaum Tsamud kami telah kirimkan Nabi Saleh. Kenapa diulang-ulang? Ternyata kaum Tsamud ini, ya, adalah perlambang untuk kaum yang mereka ini kompak dan guyup, rukun. Tetapi dalam apa? Dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita baca. Surat apa tadi? Yang pertama tadi? Surat Asy-Syams. Ya. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Ya. Kaum Tsamud itu telah mendustakan dan mereka keterlaluan ketika mereka mengutus orang yang paling celaka di antara mereka. Jadi, ya, kaum Tsamud itu mereka, ya, dikisahkan, ya, diutus kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam yang mendakwahkan kepada mereka ani'budullah, ibadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka, Allah berikan apa? Nikmat yang banyak, ya. Mereka diberikan gemerlap dunia. Demikian juga mereka diberikan kecerdasan serta kekuatan. Alladzina jabus sakhra bil wad. Mereka ini bisa memahat batu besar di lembah atau di gunung. Dan sampai sekarang masih ada negeri Madain atau kampung Madain itu. Madain itu kampungnya dulu orang Tsamud, itu masih ada, ya. Di samping itu mereka diberikan apa? Nikmat. Nah, ketika didatangi oleh Rasulullah siapa? Nabi Saleh alaihissalam, mereka bukannya malah beriman, tetapi malah apa? Malah nantang, bahkan malah mereka membuat makar, tipu daya untuk membunuh atau berusaha membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Tidak sampai di situ, ya. Nabi Saleh sudah mengatakan, ketika mereka minta, ayo coba, mana, datangkan kepada kami ayat kalau kamu memang benar. Nabi Saleh mengatakan, qala hadhihi naqatul laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Ini ada untanya Allah ini. Yang jangan kalian ganggu. Kalau kalian ganggu, nanti kalian akan mendapatkan musibah. Singkatnya, ya, mereka pun fa'aqaruha. Mereka berani-berani menyembelih untanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Saleh hanya mengatakan, kamu tunggu aja 3 hari. Dalam surat Hud, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Tunggu 3 hari. Ya. Demikian juga mereka disebutkan dalam surat An-Naml itu, mereka bersepakat. Ya. Bersepakat itu apa? Oh, kita bunuh aja Tsamud. Siapa? Si Saleh. Kita bunuh aja Saleh ini. Terus bagaimana supaya tidak ada tuntutan atas kita? Caranya, ya, kita bareng-bareng bunuh, kemudian nanti kita langsung mendatangi ke keluarga besarnya Saleh dan menyampaikan, ya, bahwasanya ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun, dalam surat An-Naml. Kita ngaku dengan pengakuan dusta, kami tidak melihat bagaimana tewasnya siapa? Saleh, kata mereka. Tetapi apa? Wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka, ya. Walhasil, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini hancur dengan bitaghiyah, dengan suara yang sangat menggelegar yang menjadikan mereka ini apa? Langsung mati seketika, ya. Langsung mati seketika.
Kemudian ayat selanjutnya wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka fa uhliku dihancurkan dengan birihin, dengan angin sarsarin yang dingin, 'atiyah yang sangat yang mencapai puncaknya, ya, yang mencapai puncaknya, tiupan yang kencang. Sorsor itu apa? Angin yang dia itu berhembus kencang dan membinasakan. Di dalam kitab ini disebutkan wa amma 'adun faqad ahlakahumullahu birihin syadidatil bardi qasiyatin balaghatil ghayata fil qaswati 'alaihim. Adapun kaum 'Ad, maka sungguh Allah telah hancurkan mereka dengan angin yang sangat dingin, ya, menusuk dan mencapai puncaknya di dalam dalam menyakiti. Jadi dingin itu sebagaimana panas juga bisa menyakiti. Kalau kita kepanasan bisa mati nggak, Pak? Bisa, dibakar orang mati. Kalau orang didinginkan bisa mati nggak? Bisa mati. Nah, itulah kenapa Nabi Ibrahim itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika Nabi Ibrahim dilempar dengan kuni bardan wasalaman, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan. Karena kalau tidak menyelamatkan, dingin itu pun juga bisa menyakiti. Nah, kaum 'Ad, siapa itu kaum 'Ad? Ini juga banyak diulang, ya. Bahkan nabinya itu pun dijadikan satu nama surat. Siapa, Pak, nabinya kaum 'Ad? Nabi Hud alaihissalam. Kaum 'Ad ini terkenal dengan kedikdayaan mereka, kekuatan mereka, terkenal dengan keganasan mereka. Ya, wa idza batashtum jabbarin. Kalian ini wahai kaum 'Ad, kata Nabi Hud alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara, kalian ini kalau menyiksanya itu kejam. Kaum 'Ad itu kejam, ya. Demikian juga kalian sudah Allah berikan nikmat berupa apa? Kekuatan. Mereka sombong dalam surat lupa saya suratnya. Surat Al-Jathiyah atau mungkin surat, ya, juz 25 atau 26. Mereka mengatakan wa qaulu man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami, ya. Jadi kaum 'Ad ini perlambang mereka yang punya kedikdayaan fisik kuat. Kalau tadi kaum Tsamud apa? Kecerdasan, ya, kecerdasan. Nah, kaum 'Ad ini mungkin ada yang bertanya, ya, bahwasanya nabi-nabi itu mereka banyak memiliki mukjizat. Kalau mukjizatnya Nabi Shalih tadi apa? Unta, ya kan? Mukjizatnya misalnya Nabi Ibrahim apa? Ya, api menjadi dingin dan menyelamatkan. Mukjizatnya Nabi Musa tongkat, ya kan? Mukjizatnya Nabi Hud apa? Ini dijawab oleh Imam Ibnu Abil Izz dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, ya. Tentang mukjizatnya Nabi apa? Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud mukjizatnya apa sih? Ternyata mukjizatnya ini loh. Dan beliau kalau tidak salah itu menisbatkannya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mukjizatnya itu ini. Kaum 'Ad itu kaum yang sangat bengis dan kejam dan kuat. Tetapi, ya, lihat bagaimana kemudian Nabi Hud alaihissalam nantang. Apa tantangannya Nabi Hud alaihissalam? Qala inni ushidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya Allah yang berhak disembah, dan aku bersaksi bahwasanya aku benci sama sesembahan kalian semuanya. Maka fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Ayo keroyok saya. Habisi saya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Thumma la tunzirun. Kaum 'Ad yang mereka itu terkenal dengan kekuatan mereka, besar, ya, besar kaum 'Ad itu. Dan kuat.
Ditantang seperti itu, semuanya satu kaum itu tidak bisa mengapa-apakan Nabi Hud alaihissalam. Ini mukjizatnya siapa? Nabi Hud alaihissalam. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya mukjizat Nabi Hud apa? Itu kaumnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kaumnya tidak bisa mengalahkannya atau membinasakannya. Kita adzan dulu ya Pak ya. Ya. Ya, silakan kita adzan dulu. Ya, kecepatan. Oh belum? Ya sudah, lanjut. Ya. Nah, ada ikhtilaf. Kaum Ad yang Allah hancurkan dengan angin yang sarsarin atiyah. Kemudian Allah lanjutkan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Yang menimpa mereka, ya, yang Allah tundukkan untuk menimpa dan menghancurkan mereka selama 7 malam dan 8 hari husuman, secara berturut-turut, seminggu penuh, ya, mendapatkan angin yang sangat dingin dan kencang, ya. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu perhatikan kaum tersebut, mereka itu sar'a, mereka ini mati dan tewas seolah-olah mereka ini adalah akar pohon kurma yang sudah mati, tumbang. Saya sebelumnya belum pernah lihat pohon kurma seperti apa. Ya, maksudnya pohon kurma yang mati seperti apa. Jadi ini patut untuk kita apa? Kita cari nih, misalnya bapak-bapak umpamanya umroh, ya. Tanya sama ini, saya pengen lihat kurma itu kalau mati seperti apa. Allah jadikan perumpamaan ini untuk kita mikir. Adapun Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, mereka kebayang. Ya. Nah, penting kita juga untuk apa? Mengetahui seperti apa sih pohon kurma itu. Karena tidaklah sesuatu itu dijadikan sebagai perumpamaan, berarti mesti ada keunikannya. Ya, ada keunikannya. Di dalam kitab ini disebutkan arsalallahu alaihim muddata sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin tufnihim an bukrati abihim. Allah kirimkan angin tersebut selama 7 malam dan 8 hari yang menghancurkan mereka sampai ke keturunan mereka, tidak ada sisanya. Jadi tidak ada tuh keturunan Ad, nggak ada, hancur semuanya. Keturunan Samud juga nggak ada, hancur semuanya. Ya. Fataral qauma fi diyarihim halka masru'ina fil ard. Kamu perhatikan orang-orang itu, mereka tewas di kampung mereka, ya, dan mati di tanah mereka. Ka'annahum ba'da ihlakihim usulu nakhlin saqitatin 'alal ardi baliyatin. Yang mana mereka ini seolah-olah seperti apa? Seperti akar pohon kurma yang tumbang, yang jatuh dan sudah usang. Sudah adzan, Pak? Baik, kita adzan dulu. Mereka tinggal jadi cerita, kaum Ad dan kaum Tsamud. Kemudian Allah sebutkan kaum yang lain lagi. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan datanglah Fir'aun, sekarang Fir'aun, dan juga orang-orang yang sebelumnya, ya, sebelum Fir'aun, wal mu'tafikat, serta kaum mu'tafikat. Mu'tafikat itu kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Bil khati'ah, mereka melakukan kedosaan, ya. Nah, ini cerita Fir'aun ini lama, tapi tidak apa-apa kita singkat saja. Fir'aun itu perlambang apa? Perlambang orang yang mengaku sebagai apa? Tuhan. Ada nggak hari ini orang yang minta disembah ngaku sebagai Tuhan? Masih ada. Ya, nyuruh orang untuk sujud, beribadah padanya, masih ada. Ya. Silakan lihat itu di mana, di negeri Thailand kan. Bagaimana kemudian apa? Rajanya itu disembah seperti apa? Demikian juga Fir'aun itu terkenal dengan kekejamannya. Wa Fir'auna dzil autad. Surat Al-Fajr. Fir'aun yang dzil autad disebutkan dalam sebagian literatur tafsir itu Fir'aun itu kalau menyiksa itu orang itu dipaku. Ya, itu Fir'aun. Wal mu'tafikat, dan kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam.
kaumnya Nabi Lut ini negeri apa Pak istilahnya Pak? Negeri Sadum. Kalau bahasa kita ini Sodom. Yang mereka ini terkenal dengan atattunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. A innakum latattunar rijal wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Jadi Nabi Lut mengingatkan, apakah kalian itu ya laki-laki senang sama laki-laki, mendatangi laki-laki, waliyadzubillah. Sebuah kemaksiatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Manusia sebelumnya itu apa? Ya laki-laki sama wanita menikah. Lah ini sama laki-laki. Ya. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin dalam surat Al-Ankabut. Belum pernah ada seperti itu. Kalian itu watak ta'unas sabil. Kalian itu sukanya membegal, ya membegal, merampok harta orang. Wata'tuna fi nadikumul munkar, kalian itu melakukan kemungkaran fi nadikum, di tempat kumpul-kumpul, terang-terangan melakukan kemungkaran. Itu kaumnya siapa? Nabi Lut. Sudah tidak pakai tedeng aling-aling lagi. Umumnya orang kalau masih ada fitrah itu malu, ya sembunyi-sembunyi kalau melakukan kemungkaran. Ini enggak, kaumnya Nabi Lut apa? Nantang. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Maka tidaklah jawabannya kaum Nabi Lut itu kepada Nabi Lut, datangkan saja mana azab Allah. Azab Allah mana? Kalau kamu memang benar wahai Lut. Singkatnya, bagaimana kaumnya Nabi Lut diazab? Ada di surat Hud. Ya, di sini kita akan coba disebutkan apa ini di sini. Oh, tidak disebutkan di sini. Ya, jadi azabnya itu apa? Mereka ini diangkat. Buminya itu, kampungnya diangkat. Kemudian apa? Dibalik. Ya. Jatuh, jelas. Kemudian apa? Mereka dilempari dengan batu min sijilin mambud, dari api neraka. Jadi itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita sedang membaca seperti ini ya, membaca kisah-kisah Al-Qur'an ini, maka kita wajib sebagai seorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah, kita itu tasdiq, membenarkan. Jangan kita kemudian adu dengan akal kita. Gimana ceritanya? Nah, kalau sudah ngomong begitu, gimana ceritanya ini? Seperti orang-orang liberal, orang-orang kafir, orang-orang yang mereka ini mulhid, ya. Mereka ini mengukur gimana kok bumi bisa diangkat, kemudian dibalik, ya. Terus misalnya kayak ya, banyak hal-hal yang kemudian mereka tentang. Kita nggak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita mengimani apa adanya. Kisah-kisah ini adalah benar-benar kisah yang hak, yang benar adanya. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Mereka semuanya telah membangkang, memaksiati Rasul Tuhan mereka, utusan mereka, maka fa'akhadhahum akhdatar rabiyah, maka Allah pun menyiksa mereka dengan siksaan yang menghancurkan mereka. Siksaan yang bertambah-tambah, ya, siksaan yang bertambah-tambah. Nah, ini poin yang harus kita renungkan. Kaum-kaum terdahulu sudah diutus kepada mereka Rasul, betul Pak? Fakta itu ya, fakta. Kemudian mereka menentang Rasul mereka, faktanya begitu kan? Kesudahannya gimana? Hancur. Sekarang apa guna cerita itu buat kita? Ya, gunanya adalah sekarang kita ini dapat seorang Rasul enggak? Sekarang kita ini diutus kepada kita Rasul enggak? Rasul diutus. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian ini Rasul. Jadi kita ini ya sudah ada seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada kita. Kalau kita beriman, selamat kita sudah. Tapi kalau seseorang itu mendustakan, waliyadzubillah, kira-kira hasilnya sama nggak dengan kaum-kaum yang terdahulu? Sama. Ya. Ini sunnatullah namanya. Sunnatullah begitu. Jadi
kisah-kisah itu bertujuan untuk begitu ya. Ya, jadi kalau misalnya LGBT segala nunggu aja tanggal mainnya itu. Ya, tunggu aja tanggal mainnya. Kalau nggak di dunia maka di akhirat. Yang jelas apa? Yang jelas jangan seseorang itu kemudian apa? Terlena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan hilm itu Allah itu tidak segera mengadab. Kalau kaum terdahulu, Pak, begitu mereka menentang rasulnya angkat tangan, ya Allah. Rabbin surni ala qaumi, Rabbin surni alal qaumil mufsidin, ya Allah tolonglah aku melawan kaum-kaum yang rusak ini. Udah, kalau sudah seperti itu apa? Pasti datang adab, tidak ada sisa itu. Tapi sekarang kalau umat Nabi Muhammad SAW, apakah dihancurkan seperti itu? Enggak, ya. Kita ini umat yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan ketimbang umat-umat yang lain. Umurnya kan pendek-pendek kita ini kan, 60, 70, 80. Amalannya apa? Ringan, sholatnya 5 waktu, ya kan. Tetapi apa pahalanya? Dibanyakin. Nanti bulan Ramadan ada apa lagi? Lailatul Qadar, ngelewatin sudah umur orang-orang terdahulu. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Nabi Ibrahim itu berdakwah 175 tahun dakwah. Ya. Nah, kita ini hidup 60-70 tahun, tetapi apa Allah Subhanahu wa taala itu dahulukan, ya. Itulah keutamaan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Kita akan selesai pada ayat ke-12 ya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air itu meluap, kami bawa kalian di atas kapal. Kapan air itu meluap di atas dunia ini? Kapan, Pak? Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh. Ketika kaumnya tidak mau beriman, maka apa? Allah kasih banjir, ya. Yang mati nggak cuman orang-orang kafir, tidak terkecuali siapa? Anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh sebagian itu, dan juga istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mati. Maka apa? Kami bawa kalian di atas kapal. Perasaan saya nggak pernah naik kapal. Betul. Yang naik kapal bukan kita, tapi siapa? Moyang kita. Ya. Kita berada di tulang sulbi moyang kita itu. Karena Nabi Nuh alaihissalam itu bapak manusia yang kedua. Bapak manusia yang kedua. Setelah itu kemudian beranak pinak lagi. Ya, umat Nabi Nuh itu kemudian beranak pinak. Jadi kapal ini pun sebenarnya termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Penemu kapal pertama kali siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihi assalam. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Agar kami jadikan yang demikian itu sebagai, ya, linaj'alas safinata wa qissataha mau'izatan yustadallu biha ala ihlaki ahlil kufur. Kami jadikan kapal dan juga kisahnya, kisah kapal, maksudnya kisah Nabi Nuh alaihissalam, itu sebagai mau'izah, peringatan yang menjadi dalil bagaimana Allah itu akan menghancurkan orang-orang ahlul kufur, orang-orang kufar. Wa in ja'i ahlil iman, dan Allah akan senantiasa menyelamatkan ahlul iman, orang-orang beriman. Wa tahfadhuha udhunun hafidhatun lima tasma'u, dan telinga yang mendengar, yang faham itu akan menghafalnya serta wa'iyah, serta memahaminya. Udhunun wa'iyah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa kenapa di sini telinga, disebut telinga? Karena telinga itu jalan masuk menuju hati. Jalan masuk menuju apa, Pak? Hati. Ketika seseorang itu mendengarkan dengan pemahaman yang benar, dia memikirkan, ya, apa yang dia dengarkan, dia pikir betul, maka hati itu akan bisa menerima, ya. Hati yang bersih akan menerima. Kalau orang mau jujur, ya, orang mau jujur,
dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar atau tidak? Benar. Itu diakui oleh orang terdekatnya sendiri. Yaitu siapa? Ya Abu Thalib. Abu Thalib itu ngerti betul itu benar. Cuman nggak mau karena apa? Ya gengsi, fanatisme kepada ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang. Jadi demikian juga orang-orang kafir hari ini. Kalau mereka mau jujur, mau berpikir ajaran Islam, ya, ajaran sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, dakwah salaf, itu benar apa enggak sih? Silakan. Ya. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Maka gembirakanlah hamba-hambaku yang mereka itu mau dengar dulu, dengar. Kemudian mereka ikuti, ya. Dakwah itu nggak maksa, kita nggak maksa. La ikraha fiddin, kita nggak maksa. Kita menjelaskan. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan mubin dengan dalil, dengan keterangan yang terang, sehingga orang itu sudah tidak ada lagi alasan lagi. Orang tidak ada lagi alasan lagi. Ya, demikian juga kita nggak memaksa, nggak. Kita menjelaskan. Inilah tauhid. Kalau melakukan begini, ini syirik akbar, ini syirik kecil, syirik asghar. Kalau seperti ini, ya, ini masuk surga. Yang seperti ini masuk neraka. Ya ini dasarnya Al-Quran. Wong yang punya siapa? Yang punya surga neraka itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan Al-Quran. Ini loh kalau pengen ke surga. Kita nggak pengen dan kita tidak boleh bikin jalan-jalan sendiri, nggak bisa. Ya, kita kan disuruh ngikutin apa? Siratal mustaqim. Jalannya Allah, jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bukan jalan-jalan yang menyimpang, baik tidak mengamalkan ilmu maupun tidak berilmu tanpa amal. Jadi telinga ini adalah jalan masuk menuju apa? Menuju hati. Jalan masuknya ilmu untuk sampai kepada hati. Makanya tidak pernah ada ulama itu yang tuli atau kurang pendengaran. Tapi ada nggak ulama yang buta? Ada. Imam Qatadah, ahli tafsir besar, itu lahir buta, rahimahullah. Imam Qatadah itu lahir buta. Sampai sekarang kita masih sebut namanya, para ulama masih sebut namanya. Kenapa? Ya karena ilmunya tadi. Syekh bin Baz, rahimahullah, buta. Bahkan misalnya yang sekarang yang tadi kita sebut namanya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang mufti sekarang itu beliau juga sama buta. Tapi tidak ada ulama yang tuli. Karena telinga itu apa? Telinga itu jalan masuk ilmu itu telinga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita taufik dan kita berhenti pada ayat ke-12, ya. Silahkan Pak kalau ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan. Barakallahu fiikum. Ya, silakan Pak Kronos. Jadi pertanyaan bagaimana Pak? Kaitan antara kejadian yang dijelaskan di Al-Quran dengan hadis Nabi, hikmah datangnya dari sana, beliau mengisyaratkan ke negeri Yaman, ya. Ya, hadis itu tentang keutamaan negeri Yaman dan juga penduduk Yaman. Al-hikmatu minal Yaman au fil Yaman, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apakah ada kaitan dengan penjelasan dalam surat Al-Qalam gitu ya, yang disebutkan tentang negeri Yaman? Wallahu a'lam, Pak, saya belum bisa jawab. Ya, saya belum tahu. Al-Qalam berarti surat sebelumnya kan ya? Ya, nanti saya coba lihat apakah ada memang kaitannya dengan hal tersebut. Tentang kisah ini, kisah pemilik dua kebun ini. Kisah apa? Kisah ya Ashabul Jannah, pemilik kebun kan? Wallahu a'lam. Silakan Pak yang lain.
Ya, silakan. Orang-orang terdahulu yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat Al-Quran itu semuanya di daerah Timur Tengah atau ada yang di luar Timur Tengah? Ya. Apakah semuanya di daerah Timur Tengah ataukah ada yang di luar Timur Tengah? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Ya. Akan tetapi ibrahnya adalah bukan pada letak daerahnya. Tetapi ibrahnya itu adalah pada bagaimana kesudahan mereka. Ya. Sunnatullah berlaku pada mereka itu. Adapun mereka berada di mana itu tidak menjadi urusan sebenarnya, tidak menjadi hal yang penting. Bahkan ya, tadi hampir terlewat ya. Jazakallahu khair Pak, jadi teringat sesuatu. Sekarang ini peninggalan masih ada, umpamanya nih sana di Saudi sana, di daerah apa ya ini ya kampungnya coba, kampungnya Soleh itu, kampungnya Nabi Soleh, kampungnya Tsamud, tadi masih ada. Apakah kemudian boleh kalau kita masuk umroh kita lihat ini peninggalan ini? Nggak boleh Pak, tidak boleh. Tempat-tempat tersebut bukan untuk tempat berdharma wisata, ya. Bahkan justru yang semestinya adalah ketika Nabi ketika perang Tabuk itu beliau itu ketika melewati kampungnya kampung Samud itu beliau mempercepat dan memerintahkan para sahabatnya ya, janganlah kalian lewat kampung orang-orang yang diadab melainkan dalam keadaan menangis. Ya, menangis. Kenapa? Ya karena ini kampung orang diadab, bukan malah jadi tontonan atau selfie. Ini saya di kampungnya Samud ya, enggak, bukan begitu. Dan itu dijelaskan di fatwa para ulama ya, enggak boleh kita menjadikan tempat-tempat seperti itu sebagai tempat kunjungan wisata. Cukup kita lihat, klik YouTube, klik, oh kayak gini. Ya sudah, kita berpikir ya. Itu ibrahnya di situ. Wallahu a'lam. Sudah cukup Pak? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya taufik untuk bisa memahami dan juga mengamalkan Al-Qur'an ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.